Arisah dan ini ada Amelia Putri Andini. Ini ada Tika Hana Maesa. Dan ada Endang Mayang Sari. Dan ada Lela Zaina. Dan ada Diki Abdulmani. Pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris. Pasukan perang Inggris di bawah Sir Thomas Stamford Raffles melakukan penyerangan kepada John William Johnson yang melarikan diri ke Semarang dan menyingkir ke Mangkunegaran untuk meminta bantuan. Namun sesampainya di Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Inggris memaksa Johnson menyerah dan didatanginya kapitulasi Tuntang. Inggris menjajah Indonesia dari tahun 1811 hingga 1816. Penjajahan Inggris diawali dengan datangnya Belanda pada 4 Agustus 1811 dengan 60 kapal di pelabuhan Batavia yang saat itu dikuasai Rep Batab yang dipimpin John William Johnson. Perjanjian Tuntang dilaksanakan pada tanggal 18 September 1811 dengan isi sebagai berikut. Pemerintah Belanda menyerahkan wilayah Hindia Belanda kepada Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. Orang Belanda dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Utang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris. Raffles memberi kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas. Atas jasa Stamford Raffles dalam menaklukkan Jawa, Lord Minto yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal East di India menugaskan Raffles untuk menjadi Letnan Gubernur di Jawa. Selama menjabat sebagai Letnan Jenderal, Raffles menjabat pemerintahan di Wittenberg, Bogor. Kebijakan Raffles selama menjabat Letnan Jenderal di Jawa secara umum, Raffles memberikan banyak perubahan positif di Indonesia selama masa penjajahan Inggris. Berikut adalah kebijakan-kebijakan tersebut. Kebijakan bidang pemerintahan menegosiasikan perdamaian dengan penguasa lokal yang dianggap menenteng Inggris, membagi Jawa menjadi 16 dan 9 prefektur, mereformasi kebijakan kolonial Belanda. Para bupati feodal menjadi pegawai pemerintah yang berada di bawah naungan pemerintah pusat. Adaptasi sistem politik Inggris, kebijakan bidang ekonomi, kebebasan menanam tanaman ekspor yang menguntungkan, hapus pajak hasil bumi, dan penyerahan wajib. Menerapkan sistem sewa tanah, menerapkan sistem uang, memberi kepastian hukum bagi tanah petani, meningkatkan daya beli masyarakat dari produk industri Inggris, kebijakan bidang sosial budaya, menyelesaikan tulisan History of Java, menemukan bunga Rafflesia aneroidi, pemugaran beberapa candi seperti Candi Borobudur dan Prambanan, mengembangkan pusat penelitian kebun raya Bogor. Mendukung berdirinya Batavia Genootschap sebagai perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Berakhirnya pada masa pemerintahan Raffles pada tahun 1819, Raffles ditarik dan digantikan John Vandal. Hal ini berkaitan dengan perjanjian Anglo-Dutch yang terjadi pada 1814 menjelang berakhirnya Perang Napoleon di Eropa. Berakhirnya masa pemerintahan Raffles berkaitan dengan Konvensi London pada tahun 1814 dengan isi sebagai berikut. Belanda menerima kembali seluruh daerah jajahannya di Inggris.
Inggris memperoleh wilayah India dari Belanda. Jajahan Belanda seperti Thailand, Kaap Koloni, dan Guyana tetap di bawah kekuasaan Inggris. Cochin di pantai Malabar diambil alih Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda. Konvensi London secara resmi dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1816. Pada 15 Oktober 1817, Raffles ditugaskan menjadi Gubernur Jenderal di Pencolben atau Penghulu sebagai penghasil lada. Nah, sekarang teman-teman tahu kan gimana sih Inggris itu menjajah negeri kita, negeri Indonesia? Jangan sampai terjadi lagi penjajahan di negeri kita ya. Betul. Pantun, Bu. Membajak sawah ketika hujan. Cakep. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.